dari data survei lagi ya, itu sebenarnya kalau dilihat kesiapan kita tuh termasuk rendah hitungannya dibandingin negara-negara lain di region kita lah. Kita tuh kalau dari data dari Oxford Insight yang saya baca itu kita tuh urutan ke-42 kesiapan negara kita gitu. Dibandingin negara tangga kita kayak Thailand itu di urutan 37, Malaysia di urutan 23, bahkan Singapura itu di nomor 2 sekarang kesiapan mereka itu. Jadi kayaknya kita masih cukup tertinggal ya, khususnya di region kita sendiri gitu. Hai Master Ian, kembali lagi bersama saya Ino di Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Nah, Master Ian semua, hari ini kita mau bahas tentang topik yang sangat menarik nih dan menjadi perbincangan banyak orang bahkan di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, artificial intelligence atau AI ini bukan lagi sekedar teknologi masa depan, tapi sudah menjadi teknologi masa kini. Dalam survei global terbaru nih, ada 97% perusahaan yang menyatakan adanya urgensi untuk mengadopsi teknologi berbasis AI. Tapi yang menarik, faktanya hanya 14% organisasi yang merasa sepenuhnya siap untuk mengintegrasikan AI ke dalam sistem mereka. Menarik bukan? Dan bagaimana nih caranya bisnis untuk memanfaatkan peluang ini? Hari ini kita akan kupas bersama dengan Pak Adi Haris, GM Automation dan Networking dari Master System Infotama, dan juga Mas Prastowo, Data Center Solution Engineer dari Cisco Indonesia. Halo Pak Ardi, halo Mas Pras. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, nah Pak Ardi dan juga Mas Pras nih, seperti yang tadi sudah saya bahas di awal ya tentang AI. Gimana Pak Ardi dan Mas Pras melihat potensi AI ini? Oke, kita kalau kemana-mana sekarang ngomonginnya AI ya. Betul. Jadi kalau secara potensi ya, kalau dari data survei yang pernah saya baca ya, itu di tahun 2030 kontribusi AI terhadap ekonomi global itu mungkin sekitar 15,7 triliun US dollar. Ya. Nah, khusus untuk di global data center market, itu dari data yang saya baca juga lagi ya, itu sekitar 22,7 miliar US dollar di tahun 2027. Oke, berarti sebenarnya sangat besar sekali ya Besar banget, potensinya ya. betul. Oke, gimana ya Mas? Iya, kalau saya sih, karena saya kan di Cisco sebagai engineer yang sering ketemu customer ya. Belakangan ini banyak customer yang memang menanyakan hal itu ke kami gitu. Khususnya bagaimana mereka mengimplementasikan. Mereka bertanya, kalau saya mau implementasi AI itu infrastrukturnya harus seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi memang itu udah common lah ya sekarang ya. Udah banyak ya, itu pertanyaan itu udah banyak, dan tidak hanya bertanya, bahkan ada beberapa customer yang sudah mempersiapkan, memfokuskan, bahkan udah mulai bicara desain lebih detail dari sisi infrastruktur, karena kita provide infrastruktur untuk AI by the way ya. Ya seperti itu ya. Dan kalau dari Cisco AI Readiness Index itu memang 84% organisasi memang melihat AI itu sebagai sebagai sesuatu yang sangat signifikan lah untuk mentransformasi bisnis mereka. Tapi yang perlu diperhatikan ya, AI itu menurut saya sih tidak hanya sebatas teknologi saja gitu. AI itu sebenarnya memiliki potensi besar untuk mentransformasi berbagai aspek kehidupan kita gitu. Mulai tidak hanya IT, mulai dari pendidikan, transportasi, kesehatan lah, kemudian sains, pemerintahan, banyak sekali sih sebenarnya. Dan masih banyak lagi ya. Ya. Oke, nah Pak Ardi, kalau kita ngomongin tentang Indonesia nih, sebenarnya bagaimana sih kesiapan adopsi AI di Indonesia, Pak? Nah, kalau ngomongin Indonesia ya, kalau dari data survei lagi ya, itu sebenarnya kalau dilihat kesiapan kita tuh termasuk rendah hitungannya dibandingin negara-negara lain di region kita lah. Kita tuh kalau dari data dari Oxford Insight yang saya baca itu
kita tuh urutan ke-42 kesiapan negara kita gitu. Dibandingin negara tangga kita kayak Thailand itu di urutan 37, Malaysia di urutan 23, bahkan Singapura itu di nomor 2 sekarang kesiapan mereka gitu. Jadi kayaknya kita masih cukup tertinggal ya, khususnya di region kita sendiri gitu. Oke, 42 berarti ya lumayan bawah ya Lumayan bawah ya. dibandingkan dengan negara-negara tetangga Tetangga kita ya, ya. betul. Oke. Berarti kan kalau dilihat dari laporan itu memang potensi AI itu datang bersamaan dengan tantangan Kesiapan juga dan ya. ya. Ya, itu berkaitan juga dengan kesiapan. Nah, kalau di Indonesia ini sebenarnya tantangannya seperti apa sih, Pak? Sebenarnya tantangan utama kita tuh selain dari kesiapan infrastruktur tadi ya yang kita lihat di beberapa customer kita gitu ya, itu juga tantangan dari sisi sumber daya manusianya juga. Jadi banyak perusahaan kita tuh yang masih ya belum memanfaatkan AI secara optimal lah. Nah itu yang perlu kita terus enhance gitu ya. Terus gimana kita bisa memiliki sistem yang capable untuk mendukung transformasi dan journey tadi itu ke arah AI. Itu tantangan utama yang saya lihat ya. Oke. Nah, kalau dari Cisco sendiri melihat ini gimana sih, Mas Pras? Iya, jadi sebenarnya kalau menurut saya ya itu tidak ada yang dapat diterapkan secara efektif ya kalau organisasi itu tidak memiliki strategi yang jelas gitu ya. Nah, itu juga berlaku untuk AI gitu ya karena memang kita mengerti benar bahwa AI itu sebenarnya memerlukan infrastruktur yang khusus tuh. Ya, jadi kalau kita running aplikasi AI itu kita butuh infrastruktur yang memang didesain khusus untuk aplikasi AI. Jadi kita nggak bisa untuk yang production scale ya itu nggak bisa memiliki infrastruktur yang biasa-biasa aja karena memang karakteristik si AI ini cukup berbeda gitu. Jadi ya itu memang harus khusus. Nah, oleh karena itulah kita membantu customer kita untuk menyediakan infrastruktur yang ready untuk AI dan validated end to end kayak gitu sih rencananya. Ya. Oke. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih detail nih, Mas. Sebenarnya solusinya seperti apa sih? Iya. Oke. Jadi kita memiliki solusi yang kita sebut dengan Cisco AI Ready Data Center. Sebenarnya ada 4 komponen utama di dalamnya ya. Yang pertama itu adalah komponen networking ya. Jadi network untuk AI ini unik nih ya. Yang pertama, networking itu karakteristiknya dia harus lossless atau no drop ya, nggak boleh ada pakai drop lah. Karena ada yang bilang penelitian menyatakan bahwa kalau ada sebuah paket drop saja di network itu membuat proses komputasi AI itu jadi 8 kali lebih lambat. Satu drop. Jadi memang networknya itu harus harus lossless lah. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, secara bandwidth juga harus besar, mumpuni lah basically. 10 gig itu dari zaman dulu sih. 100 gig itu udah facing ke server, bahkan sudah ada 400 gig gitu ya. Dan kalau misalnya facing ke servernya 100 gig, 400 backbone-nya gimana? Ya, kita support sekarang sampai 800 giga by the way. Ya untuk networknya. Dan latency juga itu penting ya. Jadi latency juga harus rendah, low latency ya. Ya, jadi basically itu pertama networking ya. Yang kedua adalah dari sisi solusi kami yang kita provide dari sisi compute-nya ya. Jadi kita bekerja sama dengan leading vendor untuk AI itu Nvidia. Ya, kita memprovide server yang memiliki GPU dari Nvidia, bahkan yang the latest innovation-nya dari Cisco kita memiliki server yang sanggup memiliki 8 GPU dalam satu compute node, satu box betul. Dan kalau kita ngomong compute kan ngomongnya kemana-mana tuh ya. Jadi mulai dari storage-nya, kemudian dari aplikasinya nanti di dalamnya itu juga semuanya tervalidated ya. Nanti coba kita bahas lebih detail ya. Dan yang komponen ketiga adalah security. Ini penting. Harusnya nomor 1 sih. Cuman ya memang security ini penting, harus make sure semuanya aman ya. Dan security yang kita maksud ini sebenarnya
security yang end to end gitu, apa namanya, mulai dari infrastrukturnya sampai aplikasinya kita protect juga gitu ya, dan performa. Jadi jangan sampai security ini membuat, performa dari si AI ini menjadi berkurang gitu. Makanya kita harus merubah cara bagaimana metode men-secure-kan infrastruktur kita dengan AI ini gitu. Jadi Karena mungkin beda ya sedikit sama berbeda, yang ya. biasa ya. Betul. Dan yang terakhir adalah observability. Jadi mungkin teman-teman tahu bahwa kita sudah, kita baru saja sebenarnya udah cukup berapa lama juga sih, kita mengakuisisi Splunk. Ya, jadi kita akan memprovide observability dan visibility yang mendalam khusus untuk AI, baik itu anomaly detection, baselining, segala macam lah, basic seperti itu. Jadi 4 itu sih. Oke, berarti solusinya sangat lengkap ya. Iya. Dan tadi juga Cisco bekerja sama dengan beberapa vendor ya Mas ya? Benar. Jadi untuk membuat infrastruktur AI itu kan kita tidak bekerja sendiri ya, kita bekerja ke beberapa vendor seperti Nvidia tadi saya sudah sebut ya, Red Hat juga ya untuk platform OpenShift-nya, untuk container based platformnya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Nvidia, tidak hanya GPU tapi dari software-nya juga ya, Nvidia AI Enterprise ya, itu untuk software-nya kita juga bekerja sama, dan untuk storage-nya kita untuk Converge infra-nya kita kerjasama dengan Pure Storage, dengan NetApp ya, dan semua itu tervalidated. Ya, jadi nanti customer tinggal pakai lah ya. Tinggal pakai. Nggak perlu coba-coba. Nggak perlu coba-coba. Jadi ready untuk implementasi AI. Ya. Berarti solusinya sudah sangat ready gitu ya. Betul ya. Oke, nah seperti yang kita tahu bahwa kan AI dan machine learning workloads itu kan membutuhkan kinerja yang tinggi gitu ya. Dan terutama mungkin dari sisi networking dalam memproses kumpulan data yang besar dan bisa memberikan insight yang real time gitu ya untuk user. Nah, berarti kan networking ini jadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Nah, karena itu saya mungkin mau deep dive-nya lebih ke arah networking nih ya. Gimana Cisco mengoptimalkan solusi di bagian data center networking ini gitu ya. Dan karena kan customer itu workload-nya nggak cuman AI gitu. Betul. Ada aplikasi transaksional yang mungkin biasa digunakan di enterprise gitu ya. Nah, inovasi apa yang Cisco bisa bantu? Iya, itu perlu digarisbawahi ya. Jadi memang AI ini tren ya. Tetapi banyak customer juga aplikasinya ya non AI kan, untuk transaksional dan mission critical aplikasi mereka gitu kan ya. Oleh karena itu memang walaupun kita fokus ke AI, tapi juga kita dari tadi ditanyakan soal data center network ya. Jadi inovasi data center networking kita itu sangat luas sih sebenarnya basically. Jadi baik itu AI dan non AI itu sangat luas. Ya, kita mensupport dua-duanya, inovasi kita ke dua-duanya itu. Dan secara besaran kita bagi jadi 2 solusi nih ya. Jadi yang pertama solusi yang full on premise ya, jadi mulai dari networking-nya gitu, switching-nya gitu ya, itu memang deploy di network, kemudian controller-nya juga ada di on-prem ya, jadi semua on-prem based solution. Dan yang solusi kedua nih yang baru nih ya, kita ada yang disebut dengan cloud manage ya. Artinya networknya tetap di on-prem, switchingnya tetap di on-prem, tetapi controllernya itu ada di cloud. Disebut dengan cloud manage. Nah, itu yang baru tuh, inovasi kita yang baru kayak gitu sih. Oke, berarti kan ada on-prem, ada juga cloud manage ya. Nah, mungkin kita coba kupas di bagian yang on-prem dulu kali ya. Kalau yang on-prem ini gimana sih Mas? Jadi Asia ini salah satu solusi jagoan kita sih sebenarnya. Ya, jadi hampir semua customer. Jadi dan nggak hanya customer itu tidak hanya spesifik customer, tapi use case Asia ini tuh banyak, mulai dari financial, banking, oil and gas, manufacturing. Jadi banyak sekali sih ini Asia. Nah, Asia ini sebenarnya solusi yang sangat komprehensif ya. Dia itu biasanya kita propose ini kalau customer ini membutuhkan solusi yang benar-benar pure SDN base. Jadi ada controllernya, kemudian ada platform switch-nya. Jadi semua itu di-manage oleh controller. Jadi kayak seolah-olah itu seperti apa sih? Kayak sebuah fabric lah yang di-manage oleh controller.